Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan, wa faddala habibahu 'ala rusuli bi inzalil Qur'an, wa karrama ummatahu 'ala sa'iril umami bi tilawatil Qur'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi asraril Qur'an. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsiya wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul hadirin wal hadirat, para bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Furqan rahimakumullah, khusus kepada orang tua kami sebagai wakil ketua DKM Al-Mukarram Bapak Ustaz Haitami, juga pengatur acara yang telah memberikan waktu kepada Al-Fakir. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berkumpul di sini dalam rangka kajian kita. Mari kita niatkan i'tikaf di masjid ini dengan niat thalabul ilmi. Ada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan dari Imam Thawban radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man akafa nafsahu ma bainal maghrib wal isya fi masjidi jama'atin lam yatakallam illa bisolatin wa qur'anin kana haqqan 'ala Allah ta'ala ay yudkhilahul jannata." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang beriktikaf di masjid ma bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya sampai isya, lam yatakallam illa bisolatin wa qur'anin, dia tidak berbicara, tidak ngobrol kecuali melaksanakan sholat atau tadarus Al-Quran, maka kana haqqan 'ala Allah ta'ala ayyudkhilahul jannah, maka ini sudah menjadi hak bagi Allah. Allah sudah menyatakan ayyudkhilahul jannata, orang ini akan dimasukkan ke surga. Amin ya rabbal alamin. Maka seyogianya kalau habis maghrib tuh, kalau memang gak ada kerjaan di rumah, daripada duduk-duduk ngelamun gak jelas, lebih baik kita gak usah pulang lah, di masjid aja udah. Kalau ngantuk ya tidur gitu. Nunggu sampai isya, itu luar biasa. Kata Allah, Allah berhak untuk memasukkan dirinya ke dalam surga. Bahkan ada lagi, ini sebenarnya hadis-hadis untuk namanya sholat awabin. Ketika habis maghrib, habis ba'diyah maghrib, kita disunahkan melaksanakan sholat awabin, sholat orang-orang yang kembali, orang yang bertaubat, minimal 2 rakaat, ada yang 6 rakaat, ada yang kuat 12 rakaat, maksimal 20 rakaat, ya terawih sendirilah. Itu sholat awabin maksimal 20 rakaat. Hadirin jamaah rahimakumullah, judul talim kita pada malam hari ini adalah rahasia Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya sih bukan rahasia lagi ya, tapi ini membuat biar ada judulnya aja lah, sesuai pesanan panitia. Saya bawa kitab namanya
an-ni'matul kubra 'alal 'alam fi maulidi sayyidi waladi Adam. Nikmat yang besar untuk alam dunia ini, bahkan alam yang abstrak sekalipun, di dalam membahas maulid, hari lahirnya sayyidi waladi Adam, rajanya anak cucu Adam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarang oleh Al-Imam Al-Alim Al-Allamah Syahabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah. Karangan ulama besar Ibnu Hajar Al-Haytami. Ini nama Haytami ini luar biasa. Ibnu Hajar itu ada dua. Kalau kita artikan Ibnu itu anak ya, Hajar batu, anak batu. Itu ada sejarahnya. Kalau Nabi Yusuf, beliau memproklamirkan dirinya Ibnul Bi'r, anak sumur. Saya anak sumur. Kenapa? Karena dulu pernah dijatuhkan oleh saudaranya ke dalam sumur. Fi ghayabatil jub wa alquhu fi ghayabatil jub. Itu sejarahnya panjang. Nah, Ibnu Hajar ini ada sejarahnya. Konon katanya Imam Ibnu Hajar dulu Pak Mondok belajar ke seorang guru. Ini saking bodohnya, saking apa bahasa sudah belet ya, saking beletnya 15 tahun mondok belajar nggak bisa apa-apa. 15 tahun loh. Akhirnya putus asa. Waduh, kalau gitu saya sia-sia nih. Cuma-cuma mondok belajar di sini, istilah kata doa kunut aja nggak hafal saya. Saking ini beletnya gitu ya. Kalau ibarat golok tuh apa? Tumpul. Akhirnya pulang, putus asa. Pas putus asa, pulang di tengah jalan hujan. Hujan, dia berteduh di dalam sebuah gua. Karena hujan, di dalam gua dia melihat ada batu besar yang bolong karena tetesan air. Terus, nah disitulah Allah buka hatinya mendapat futuh, terbuka, mikir batu yang segini besarnya, segini kerasnya, kalau ditetesin air setiap hari, dia akan molong, akan lembut. Oh, mungkin hati saya juga yang segini kerasnya kalau disilami terus dengan ilmu, lama-lama akan luluh, akan lembut, nggak jadi pulang. Pokoknya saya pondok lagi, pesantren lagi sampai bisa. Walhasil jadi ulama besar. Jadi ulama besar, bahkan muridnya itu yang mengarang kitab Fathul Mu'in, Syekh Zainuddin Al-Malibani. Makanya dijuluki Ibnu Hajar, anak batu. Konon begitu ceritanya. Ibnu Hajar ini ada dua orang Pak. Ada Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Negara Haytam itu di daerah Mesir. Orang Mesir. Ini terkenal dengan ulama ahli fikih. Padahal ya hadis dan apa tafsir juga pintar, tapi lebih yang menonjol ahli fikih. Ada lagi Ibnu Hajar Al-Asqalani dari Asqalan. Asqalan itu yang Israel, ada Askelon gitu ya, itu Al-Asqalani. Konon katanya
Beliau asal keturunannya dari Askelon dari Israel itu. Nah ini ulama ahli hadis yang ngarang kitab Fathul Bari, syarah kitab Bukhari, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau menerangkan di sini paling tidak kita bahas tiga poin yang berkaitan dengan maulid. Pertama, definisi maulid. Santri bilang takrif. Kalau orang Google, pengertian. Kedua, hukum maulid. Ketiga, latar belakang maulid. Dan nanti terakhir, apa pelajaran yang bisa diambil dari maulid. Pertama, definisi maulid. Kalau kita tinjau dari ilmu sorok, sorok itu apa bahasa inteleknya saya lupa itu ya. Sorok itu sorok tasrifan. Maulid itu Pak, kalimat isim. Ada dua statusnya, bisa isim zaman, bisa isim makan. Isim zaman itu nama waktu. Kalau isim makan nama tempat. Diambil dari kata walada, yalidu walada. Fahuwa walidu wadaka mauludu lid la talid maulidun maulidu. Walada akhirnya artinya telah lahir atau telah melahirkan. Walidu melahirkan, waladan anak. Bahwa walid orang yang melahirkan atau orang tua, bukan walid yang di TV sinetron di Malaysia itu ya. Walid kan orang ada walid, panggil walid berarti orang tua. Ada yang abi. Wadaka mauludun, maulud isim maf'ul, bayi yang dilahirkan. Makanya gini, kalimat walad, anak. Kita sering dengar hadis, apabila Ibnu Adam meninggal maka terputuslah seluruh amalnya, kecuali ada 3 perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga katanya waladin sholihin. Kalimatnya waladin sholihin, ya gabungan. Anak yang soleh yang bisa mendoakan. Kalimat walad di situ kalau secara nahwu namanya isim nakiro, Pak. Nakiro itu umum. Anak yang mendoakan bukan berarti anak kandung saja, bukan. Anak kandung itu kalimatnya ibnun. Tapi kalau waladin sholihin, anak yang soleh yang mendoakan, itu enggak mesti anak kandung. Pokoknya siapa saja yang mendoakan kita itu termasuknya anak. Contoh, kita nih diundang sama Pak Haytami, yuk kumpul di rumah saya. Kita di kampung saya bahasanya ngeliung gitu ya. Apa mau haul, mau kita mendoakan orang tua saya, haul orang tua saya. Kita datang ke rumahnya Pak Ustaz Haytami, kita bareng-bareng mendoakan almarhum. Itu sama kita ini yang kumpul tuh waladin sholihin juga. Yang mendoakan termasuk waladin sholihin yad'ulah. Kita ini sama anaknya almarhum yang dihauli. Dalam arti konteks kalimat waladin sholihin yad'ulah. Jadi umum ya, isim nakiro.
Soalnya kalau konteksnya waladin sholihin ini anak kandung, kasihan orang yang gak punya anak, Pak. Ya, gak ada yang mendoakan dong. Nah, makanya rahasia di hadis itu kenapa Rasul pakai kalimatnya waladin isim nakiro, umum, nggak mesti anak kandung. Baik, lid la talid maulidun maulid, kata saya ada dua status, satu isim zaman, nama waktu. Maulid isim zaman berarti waktu lahir. Kalau maulid isim makan, tempat lahir. Kan beda ya, ada waktu lahir, ada tempat lahir. Kamu lahirnya kapan? Oh, bulan Januari tanggal 10. Itu namanya waktu lahir. Kalau kamu lahirnya di mana? Oh, saya di rumah sakit oh berarti namanya tempat lahir. Nah, ini kita ngaji sorot dulu ya. Yang mau kita bahas, maulid itu di sini isim zaman, waktu lahir. Waktu lahir siapa? Lahirnya Nabi besar, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, pertama, apa itu maulid? Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan huwa ijtima'un nas, huwa ijtima'un nas, pertama, definisi maulid itu huwa ijtima'un nas, harus ada kumpul manusia. Kalau kita judulnya ingin merayakan, memperingati maulid Nabi, pertama harus ada kumpul manusia, ya, baik laki-laki atau perempuan. Urusan tanggal, waktu, bulan, no problem. Mau bulan apa aja nggak masalah. Kadang-kadang kan ada tuh mau balik kiai diundang, Pak Kiai suruh ngisi acara. Acara apa? Acara maulid. Kapan? Bulannya bulan Sya'ban. Itu ada itu, Pak. Atau bulannya bulan Rajab, acaranya maulid. Kan nggak nyambung secara logika ya. Tapi no problem, tidak ada masalah. Yang penting satu, ada kumpul manusia. Cuma tidak setiap ada perkumpulan manusia disebut maulid, bukan. Kalau bapak-bapak lagi di gardu, kumpul, pegang kartu, kumpul, tapi bukan maulid gitu ya. Beda. Satu, harus ada kumpul manusia. Urusan waktu, bulan, tanggal tidak jadi soal, mau kapan saja boleh. Kedua, wa qira'atu ma tayassaru minal Qur'an, harus dibacakan Al-Qur'an. Biasa kalau acara maulid suka ngundang qori ya, atau baca Yasin, macam-macam lah. Cuma kalau kita mau korek ya, kita bongkar Al-Quran yang 30 juz itu, Pak, 114 surat, surat yang berkaitan dengan maulid itu sebenarnya cuma satu. Bapak tahu surat apa?
Ada yang tahu tidak surat di dalam Al-Quran yang masih ada kaitan dengan Maulid Nabi? Suratnya adalah surat, padahal hafal semua, Al-Fil, surat Al-Fil. Ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bil hijarati min sijil faj'alahu ka'asfim ma'kul. Itu kenapa itu surat baik, mudah-mudahan lancar nih. Kenapa itu surat berkaitan dengan Maulid? Kita tahu bahwa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, ini merupakan akidah ya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Pertama dilahirkan di Mekah pada hari Isnin tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah, tahunnya gajah. Konon sejarahnya ini Allah terangkan di dalam surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah engkau tidak perhatikan wahai Muhammad bagaimana Tuhanmu berbuat atau bertindak terhadap pasukan gajah? Dulu sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, cerita nih kisah ya. Itu Ka'bah tuh udah ada Pak, bahkan dari zaman Nabi Adam sudah ada. Terus tenggelam atau hancur di zaman Nabi Nuh ketika terjadi banjir bandang. Dibangun lagi yang kedua kali oleh Nabiullah Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail alaihi wassalam. Sebagaimana ayatnya, wa idh ja'alnal baita masabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Itu ayat ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Allah jadikan Ka'bah ini sebagai dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan dijadikan sebagai masabatan, tempat kembali linnasi wa amna. Ada yang menafsiri tempat kembali itu gini Pak, siapa orang yang pernah ke Ka'bah terus dia pulang ke rumahnya, niscaya dia akan rindu setengah mati, pengen balik lagi. Nah itu ayatnya masabatan, selalu rindu. Kita pengen melihat Ka'bah, pengen tawaf di Ka'bah, pengen berdoa di Ka'bah. Insya Allah semua orang nangis kalau kita melihat Ka'bah. Ya, mudah-mudahan jamaah yang hadir di sini ditakdirkan oleh Allah bisa berangkat haji atau umroh ke Baitullah. Iya, tinggal minta ke Allah ya. Ketika Allah ijabah, Allah kabulkan, mudah. Nah itu. Terus ini Ka'bah, syariat haji itu sudah ada zaman Nabi Adam juga Pak. Nabi Adam haji, terus Nabi Ibrahim haji, ya Nabi-Nabi itu haji Pak, sehingga Ka'bah ini ramai dikunjungi manusia dari segala penjuru dunia. Akhirnya ada seorang raja namanya Abraha dari Yaman, ada yang bilang Habasyah, Habasyah itu Ethiopia.
dia kafir, apa yang ngiri lah, ngiri ngelihat Ka'bah banyak dikunjungi manusia, dia ngiri. Bagaimana caranya supaya manusia ini kita alihkan perhatiannya jangan selalu ke Ka'bah? Bikinlah dia sebuah gedung yang bagus, Pak, bahkan lebih mewah. Ka'bah paling berapa meter ya? Batu berapa sih? Ada yang tahu nggak ukuran Ka'bah? Berapa? 15? Mungkin sekitar belasan meter ya, persegi gitu kan. Nggak mewah, nggak apalah, tapi itu daya tariknya luar biasa. Nah, ini seorang Raja Abraha ini, dia bikin saingan, bikin gedung yang lebih mewah, lebih bagus, agar mengalihkan perhatian manusia supaya tidak mengunjungi Ka'bah lagi. Jadi hajinya ke sana gitu loh, ke Habasyah. Konon katanya setelah jadi ini gedung yang mewah, ada seorang pemuda dari Mekah, dari Bani Kinana. Bani Kinana itu masih keturunnya Ki Abdul Muthalib ya. Ki Abdul Muthalib itu bapaknya Ki Abdullah. Ki Abdullah itu orang tuanya Nabi Muhammad. Ada seorang pemuda datang tuh ke gedungnya Raja Abraha tuh yang baru jadi. Itu diberakin, Pak. Gedungnya tuh dikotorin sengaja tuh. Wah, ini nggak beres nih raja nih, mau bikin saingan gedung biar apa, menyaingi Ka'bah. Akhirnya dikotorin tuh sama pemuda, Pak. Udah dikotorin, ketahuan siapa yang beres sini nih. Ada yang lihat, mungkin belum ada CCTV kali ya waktu itu ya. Ada yang lihat, oh si Anu orang Mekah dari Bani Kinana. Wah, langsung kan naik darahnya tuh raja, Pak. Kalau gitu kita hancurkan Ka'bah. Siap pasukan yang banyak. Nah, di situ pasukannya gajah, Pak. Mungkin belum apa ya, belum tradisi kalau onta kali ya. Waktu itu bawa pasukannya gajah. Ada satu gajah yang paling besar itu yang dinaiki oleh Raja Abraha itu. Datanglah dari Yaman ke Mekah. Niatnya mau menghancurkan Ka'bah. Ketika datang di daerah disebutkan di tafsir Munir namanya Wadi Mugommis, sebuah daerah atau dataran rendah yang ada di dekat Arafah. Bapak-bapak mungkin kalau yang umroh haji tahu tuh ya, ada yang bilang Wadi Mugommis, ada yang Wadi Muhassir. Sampai di situ, nah disamperin lah sama tokoh besar di Mekah itu, ya kakeknya Nabi, namanya Abdul Muthalib. Wahai Abraha, ada apa? Kau kesini? Saya ingin menghancurkan Ka'bah. Ternyata sebelum itu negosiasi dengan Abdul Muthalib, ontanya Ki Abdul Muthalib ini ditawan, Pak, diambil sama Raja Abraha dan pasukannya. Akhirnya Abdul Muthalibnya datang, wahai Abraha, engkau ingin menghancurkan Ka'bah, silahkan. Yang penting balikin tuh onta-onta saya. Wah, semakin marah nih raja. Ini tokoh nggak beres nih. Masa Ka'bahnya istilahnya apa? Lambang yang paling mulia malah disuruh dihancurin. Kata Abdul Muthalib apa? Kalau Ka'bah ada yang punya, yaitu Allah. Pasti Allah yang akan menjaganya. Kalau onta saya milik saya. Balikin ke onta saya. Akhirnya dikasih ontanya. Abdul Muthalib pulang ke Ka'bah sambil berdoa di pintu Ka'bah. Ya Allah, ini Ka'bahmu, liatin apa yang
akan dilakukan Allah terhadap musuh-musuhnya. Nah itulah wa arsala alaihim thayran ababil. Allah utus burung yang berbondong-bondong. Konon katanya ada yang datang dari neraka ya, ada yang ujung-ujung ini ada aja gitu. Itu versi, masing-masing versi ulama ahli tafsir berbeda-beda gitu ya. Karena katanya ada lagi yang burungnya tuh punya belalai kayak gajah. Ada belalainya kayak gajah, kakinya kayak kaki anjing. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijarah. Kakinya bawa batu yang sudah terbakar. Batunya dari tanah tapi udah ada apinya gitu. Tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Mereka bagaikan daun yang dimakan ulat. Semua pasukan Raja Abraha kalau ada 1000, ini burung ababil juga 1000. Satu burung bawa satu batu. Satu batu di situ ada namanya masing-masing, Pak. Kalau si fulan, oh ini batunya, nanti dijatuhin mati ke gajah-gajahnya. Sampai terakhir ya Raja Abrahanya itu juga meninggal diserang burung ababil. Itu sejarah daripada peristiwa Maulid Nabi Muhammad SAW. Baik, kita percepat baca Al-Quran, terus baca riwayat-riwayat kisah-kisah yang terjadi pada Maulid Nabi ya. Yang terakhir summa yumaddu lahum simatun, yaitu jamaah dikasih makan katanya Pak. Kalau pengen dinamakan Maulid, jamaah dikasih makan. Kalau panitia keberatan, jamaah banyak dikasih makan, udah kiainya aja sama ustadznya lah yang dikasih makan. Udah itu aja yang bisa saya sampaikan, karena waktunya sudah mungkin mepet. Mungkin ada sesi tanya jawab ya. Nah ini ya cukup sekian, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peristiwa atau perayaan Maulid dimulai dari zaman siapa? Di kitab ini diterangkan wa awwalu man ahdasa. Jadi sebenarnya hukumnya belum ya. Ini latar belakang Maulid. Wa awwalu man ahdasa dzalika Ibnul Malikil Mudhaffar Abu Sa'id Kaukabari bin Zainuddin Ali bin Buktakil. Orang yang pertama mengadakan perayaan atau peringatan Maulid itu namanya Ibnul Malik Al-Mudhaffar, anak Raja Mudhaffar. Seorang raja yang adil, soleh dan dermawan gitu. Ini di tahun 600 apa 700 Masehi Hijriah. Di zaman sahabat tidak ada, di zaman tabi'in tidak ada, imam yang 4 pun tidak ada, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam satu lagi Malik, tidak ada. Nah setelah periode imam ini tidak ada, baru pertama yang mengadakan Ibnul Malik Al-Mudhaffar, anak Raja Al-Mudhaffar yang ada di Mesir. Konon katanya beliau punya menantu namanya Salahuddin Al-Ayyubi, yang mana ketika itu peristiwa perampasan Al-Aqsa ya, Masjid Al-Aqsa selalu dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Akhirnya ini Raja Malik Al-Mudhaffar punya menantu Salahuddin Al-Ayyubi. Bapaknya ini atau mertuanya kalau bulan Maulid selalu potong kambing, potong onta, undang fakir miskin, bagi-bagi sedekah. Kata mantunya punya usul, daripada sekedar cuman bagi-bagi sedekah, bagaimana kalau kita bikin acara, kita kumpulkan
umat Islam jamaah kita kasih semangat jihad untuk merebut Al-Aqsa. Setuju kata mertuanya, kata Ibnul Malik Al-Mudzaffar. Ayo dikumpulkan masyarakat umat Islam, dikasih semangat untuk merebut kembali Masjidil Aqsa. Itu manfaatnya luar biasa itu Pak. Akhirnya takluk Al-Aqsa di bawah Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi perang salib itu kan, pertumpahan darah itu. Jadi yang pertama kali mengadakan menurut kitab Ibnu Hajar Al-Haytami namanya Ibnul Malik Al-Mudzaffar, anaknya Raja Al-Mudzaffar. Itu saja. Baik, demikian Bapak Ibu jemaah sekalian, dan juga pada malam ini yaitu dari materi ini akan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan semoga dari kali ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, tentunya dalam rangka menambah kecintaan kita kepada Rasulullah. Terima kasih kami ucapkan.